helikopter, jenazah almarhum di samping saya. Karena helikopternya kecil jadi tidak ada seat, jadi kami tidur karena saya juga tidak bisa duduk, jadi seatnya semua diangkat. Almarhum di suami saya, almarhum suami saya di samping saya. Saya ada di titik terendah dalam hidup saya. Kehilangan pasangan hidup, kehilangan sahabat, kehilangan semuanya terasa runtuh. Kita lagi membangun rumah, anak-anak masih kecil. Saya tidak tahu harus bagaimana. Bahkan memulangkan beliau waktu itu pun saya bingung, dari pulau yang tidak ada apa-apanya, tidak ada airport, bagaimana memulangkan beliau. Saya tidak bisa jalan, kaki saya perih, saya tidak bisa berpikir apapun. Tapi kemudian Tuhan siapkan semua, ada teman yang telepon, siapin helikopter, siapin PJ. Singkat cerita saya bisa pulang, tiba di Jakarta, dan di Jakarta semua rumah duka, semua sahabat-sahabat almarhum sudah siap, semua dokter yang terbaik sudah siap. Saya diberikan penanganan terbaik, diberikan obat painkiller, dan secara fisik, secara kebutuhan saya di dunia semuanya teratasi dengan baik. Amin. Tapi kemudian saya bingung harus ngapain. Tiba-tiba dari partai politik datang bahwa saya cuma dikasih 7 hari dari kejadian. Artinya waktu saya dalam kondisi sudah stabil di rumah sakit itu sisa 5 hari. Dan ada teman dari almarhum yang membantu koordinasi dengan semua partai politik. Singkat cerita, semua partai politik setuju untuk mengalihkan dukungannya kepada saya, dan H-1 sebelum deadline saya mendaftarkan diri ke KPU dan prosesnya lancar, dan akhirnya saya secara sah mengikuti kontestasi pilkada. Saya mengikuti kontestasi pilgub kemarin dengan kondisi masih di kursi roda. Saya tidak tahu politik, saya hanya ibu rumah tangga. Saya masih trauma, saya masih trauma karena kecelakaan tersebut. Saya masih trauma bertemu dengan orang. Saya sempat merasa kalah dari seseorang yang seakan-akan memiliki segalanya, seakan-akan tidak terkalahkan waktu itu. Boleh minta tisu? Itu ibu. Waktu itu almarhum juga sudah surveinya udah 40%, dengan begitu keyakinan semuanya akan menang, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Tiba-tiba semua rencana itu runtuh, dan saya tidak tahu harus ngapain. Ketika saya tidak tahu harus ngapain, saya bertelepon dengan Pak Arifin. Pak Arifin mengirimkan saya sebuah gambar, ada malaikat Tuhan, ada Tuhan bersama di belakang saya, besar melindungi saya. Saya juga telepon dengan Pak Franky, minta dikuatkan. Setiap hari saya tidak tahu harus ngapain, tapi saya menjalani hari demi hari, satu persatu. Setiap kali saya harus berbicara di hadapan relawan, saya berdoa, Tuhan berikan saya hikmat. Semoga kata-kata yang Tuhan ingin saya sampaikan kepada mereka keluar dari mulut saya. Pak Arifin juga selalu mengingatkan saya bahwa hikmat Tuhan akan Tuhan sediakan keluar dari mulut saya, dan Tuhan yang akan menyediakan segalanya. Proses pilgub karena saya di rumah sakit hampir 3 minggu, jadi mungkin sekitar 20 hari lah saya bertemu dengan relawan. Total saya hanya bertemu secara offline 4 kali, dan saya menang di 51,7%. Banyak, ada 3 kabupaten saya tidak pernah turun sama sekali, dan saya menang di situ 50-60%. Haleluya. Kemarin saya pergi ke satu kecamatan karena saya belum pernah bertemu dengan mereka, dan saya di situ menang 99%. Mereka ada sekitar 6.000 orang, dan suara saya 6.000, hampir 6.000, dan saya belum pernah bertemu dengan mereka. Mereka mendukung saya hanya karena melihat saya dari sosmed.
Yes. Dan banyak sekali desa, kecamatan yang tidak pernah bertemu dengan saya, hanya lewat sosmed, dan saya 90% di situ. Dan waktu kunjungan di 4 tempat itu, mereka sampai guling-guling di aspal supaya mobil saya berhenti hanya untuk berjumpa. Saya bilang ini bukan karena saya. Jika bukan karena Tuhan yang menjamah hati mereka atau menggerakkan mereka, maka tidak mungkin mereka tidak pernah bertemu seseorang dan bisa mendukung orang itu dengan sepenuh hati. Mereka menangis ketika bertemu saya. Lebih tepatnya mereka itulah yang memberikan kekuatan kepada saya. Ketika saya ada di titik terendah, melihat WhatsApp mereka, melihat DM mereka, melihat video mereka, saya tahu bahwa ini takdir yang Tuhan titipkan kepada saya untuk membela mereka. Saya awalnya tidak mau menerima takdir ini, tapi dengan proses berdoa, saya akhirnya memutuskan, Tuhan, saya menerima takdir ini. Saya tidak mengerti, tapi saya percaya apapun yang Engkau rancangkan untuk saya adalah yang terbaik. Amin. Tapi ketika menang, kemudian ada masalah baru lagi. Saya tidak tahu pemerintahan, saya tidak tahu birokrasi, saya tidak tahu saya harus ngapain. Ada masa periode 2 minggu saya dalam ketakutan. Saya kembali lagi berkonsultasi dengan Pak Ridwin, dengan Pak Franky. Pak Ridwin selalu bilang, Tuhan yang akan menyediakan. Dan saya berjalan dengan iman, ada orang baik yang datang, ada hikmat yang Tuhan berikan. Singkat cerita, saya dilantik dan saya kemarin balik ke Maluku Utara selama 10 hari bertugas. Sejujurnya waktu kembali ke sana saya belum tahu saya harus ngapain. Tapi ketika tiba di sana, tiba-tiba jadwal saya penuh, tiba-tiba ada hikmat yang Tuhan berikan setiap kali saya meeting. Dan menurut saya cukup produktif selama 10 hari terakhir. Menghasilkan program mudik bersubsidi, menggratiskan SMA, SMK, SLB negeri kepada semua masyarakat Maluku Utara. Ketika saya bingung anggaran dari mana, ternyata Tuhan memberikan hikmat, ada anggaran-anggaran tersembunyi yang bisa digeser untuk kesejahteraan banyak orang. Amin. Dan ketika saya merasa saya tidak mengerti birokrasi, Tuhan buka jalan, saya bisa bertemu dengan mereka petinggi-petinggi yang dengan tangan terbuka membantu saya, memberikan informasi, mengirimkan orang terbaik, membantu saya, mengajari saya, bahkan saya kadang bisa menelpon mereka dan berkonsultasi. Dan saya tadinya tidak tahu apa-apa, saya bisa katakan saya sekarang mengerti 60%. Haleluya. Masih panjang perjalanan, masih ada 5 tahun ke depan, tapi Tuhan yang memberikan takdir ini kepada saya. Tuhan yang memulai, Tuhan yang menampingi, dan saya percaya selama hati saya bersih, selama motivasi saya karena kasih, maka saya akan mengakhiri 5 tahun ini dengan baik. Dan saya siap secara hati, pikiran, memakai hidupku untuk memuliakan Tuhan. Dan ketika saya berserah dan ikhlas menerima takdir ini, semua hal dimudahkan. Kemarin saya menyadari bahwa dari awal almarhum Denny Laos memulai mengikuti kontestasi Pilgub ini karena dia bukan siapa-siapa. Dia tidak punya dia kesulitan ekonomi, tidak punya rumah, tidak bisa sekolah, paket C. Dia baru lulus S1 waktu kita sudah punya anak 3. Dan dia punya hati, almarhum Denny Laos punya hati untuk melayani masyarakat waktu di Morotai. Dan kemudian karena banyak permintaan, beliau ingin lakukan untuk 9 kabupaten kota. Tetapi karena melihat bagaimana hidup almarhum penuh dengan kasih, saya pun memutuskan melanjutkan perjuangan almarhum karena saya mengasihi almarhum, mengasihi Tuhan dan mengasihi masyarakat yang beliau kasihi. Dan saya terpilih dan menjadi gubernur perempuan pertama di Maluku Utara juga karena kasih. Dari kasih semua
semua masyarakat yang mengasihi saya. Dan saya akan memerintah 5 tahun ke depan dengan kasih. Saya akan berhasil dan saya akan selamat atau tidak selama hati saya tetap penuh kasih. Oleh karena itu mohon doanya Pak Lipis, semoga hati saya tetap bersih dan terus penuh dengan kasih. Ayo berdiri.